Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kamal dengan NPM 21570510001 akan menjelaskan materi yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama ada cara kerja keyboard, yang kedua ada pengertian arsitektur dan organisasi komputer, yang ketiga perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama ada cara kerja keyboard. Ketika kita menginputkan sebuah simbol atau huruf di keyboard, contohnya kita menginputkan atau mengetikkan huruf X, maka perintah akan masuk ke dalam keyboard prosesor. Keyboard prosesor bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode binernya. Selanjutnya, keyboard prosesor ini akan mengirimkan sinyal kepada keyboard controller dan RAM melalui bus. Bus adalah penghubung antar komponen-komponen di dalam sistem komputer. Bus di dalam gambar ini dicontohkan menggunakan tanda panah. Setelah masuk ke keyboard controller ini berguna sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan kepada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah dari keyboard controller, masuk kepada interrupt controller. Interrupt controller digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Setelah dari interrupt controller, masuk kepada CPU. Dan dalam CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Pertama, perintah akan dikirimkan ke control unit. Control unit adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol segala apapun pada prosesor. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia akan dibawa ke ALU untuk diproses dan hasilnya akan ditampung di akumulator. ALU bertugas untuk membentuk fungsi pengolahan data pada komputer. Setelah itu, perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara. Selanjutnya akan dikembalikan lagi menuju ALU, kemudian kembali lagi ke control unit. Dan control unit akan mengembalikannya dan keluar menuju cache. Setelah dari cache, perintah akan dikirim menuju chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS berfungsi sebagai media penyimpanan firmware sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bagian bahasa biner, inputan telah berubah menjadi huruf X atau sesuai inputan yang kita ketikkan tadi. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputannya sesuai atau tidak. Lalu kembali lagi ke chip ROM BIOS. Kemudian akan masuk ke RAM. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Setelah itu akan masuk ke Vega Card yang berfungsi untuk menampilkan sebuah simbol pada komputer. Setelah itu perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan hasil atau output dari inputan yang sudah dimasukkan. Dan akhirnya inputan dapat ditampilkan pada monitor sesuai dengan perintah. Materi yang kedua ada pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Pengertian dari arsitektur, suatu ilmu atau seni yang mempelajari tentang cara untuk menghubungkan komponen hardware agar mampu menciptakan komputer yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, serta target biaya. Kemudian, pengertian dari organisasi komputer
adalah seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Jadi, arsitektur dan organisasi komputer ini saling berkaitan. Kita masuk ke materi yang ketiga, ada perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Perbedaan yang pertama, arsitektur lebih menekankan dari segi perencanaan yang berwujud rencana cetak biru yang terkandung deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Sedangkan pada organisasi komputer, lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan telah interkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Perbedaan yang kedua, arsitektur komputer yang merupakan konsep perencanaan dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan organisasi komputer perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga organisasi dapat berubah. Yang ketiga, dari segi komponen. Pada arsitektur komputer, komponennya ada set instruksi, yang kedua ada unit aritmatika dan logika, kemudian ada teknik pengalamatan, dan ada mekanisme input atau output. Sedangkan pada organisasi komputer, komponennya ada teknologi hardware, perangkat lunak, CPU, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Segitu saja, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.